Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya sudah bersuci atau belum. Terima kasih Kemudian Bapak. wudunya batal. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Masyaallah muslimin, rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa Foto TV yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kami ucapkan kepada para pemirsa Foto TV dimanapun anda berada. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan ya kepada kita kesempatan untuk kemudian bisa bersapa kembali melalui program live interaktif kesayangan kita semua, program live interaktif Foto TV dengan tema kembali ke hadis Nabi. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan dibimbing oleh Al-Ustaz Dr. Muhammad Haikal Basyarahil Hafizahullah Ta'ala, dan Alhamdulillah kita telah terhubung bersama beliau melalui telekonferensi di kediaman beliau di Martapura. Bersama-sama kita sapa beliau terlebih dahulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah khair, Ustaz. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah thayyibun, Ustaz. Baik, Ustaz, insyaallah kita dalam 1 jam lebih kurang ke depan akan bersama Ustaz untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan para pemirsa Foto TV nantinya, Ustaz. Baik, Ustaz. Silakan. Baik. Ya, sebelum kita mulai program live interaktif kita pada kesempatan kali ini, kami ingin menyampaikan bahwasanya melalui program live interaktif ini para pemirsa memungkinkan untuk bisa bertanya langsung kepada Ustaz Dr. Muhammad Haikal Basyarahil. Ya, bagi para pemirsa yang ingin menghubungi kami bisa menghubungi nomor layanan kami di 021 2123 2333. Ya. Kemudian tak lupa pula kami mengajak para pemirsa Foto TV dimanapun anda berada untuk bisa berjuang bersama kami menyebarkan dakwah Islam ini melalui rekening aktif yang bisa anda saksikan di layar kaca televisi anda semua. Ya, syukran, jazakumullahu khairan. Kemudian kami juga ingin menyapa para pemirsa Foto TV yang ikut menyimak acara ini melalui siaran radio, yang ikut merelay acara ini. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Taibun, tidak memperpanjang lagi mukadimah, kita akan langsung masuki program live interaktif kita dan membuka layanan interaktif. Jadi bagi para pemirsa yang ingin menghubungi kami bisa langsung menghubungi nomor layanan kami di 021 2123 2333. Taib. Sepertinya masih belum ada penelpon yang masuk. Kita akan bacakan pertanyaan yang telah masuk ke dewan redaksi kita, Ustaz. Ya. Pertanyaan pertama, Ustaz, dari hamba Allah di Tangerang. Bismillah, mohon izin bertanya, Ustaz. Ada hadis riwayat Muslim, wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah sebab sesungguhnya aku bertaubat padanya 100 kali dalam sehari. Apa maksud dari hadis ini, Ustaz? Mohon pencerahannya. Fadhal. Ya. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Ini masuk ke dalam hadis ini adalah dalam sebagian riwayat 70 marrah. Nabi SAW beliau bertaubat, maksudnya adalah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan kalimat istighfar ya sebanyak 70 kali. Dalam sebagian riwayat sebanyak 100 kali. Jadi kita disunahkan untuk mengucapkan istighfar, permintaan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar diampuni dosa-dosa kita. Kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam, makhluk yang paling mulia di muka bumi ini, ya, manusia yang paling mulia di muka bumi ini, beliau yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa beliau yang telah lalu dan yang akan datang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijamin masuk surga. Dan walaupun demikian Rasulullah senantiasa meminta kepada Allah ampunannya, ya, maghfirahnya, dan itu beliau lakukan meminta ampun kepada Allah sebanyak 100 kali dalam sehari, dalam sebagian riwayat sebanyak 70 kali. Maka kita sebagai seorang muslim juga disuruh untuk ta'assi mengikuti Nabi SAW, senantiasa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita ini tidak ada jaminan masuk surga dan dosa kita juga tidak ada jaminan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala
dan kita ini banyak melakukan perbuatan dosa, maka lebih aula, lebih utama lagi untuk meminta ampun kepada Allah, beristighfar dengan berzikir, mengucapkan astaghfirullah sebanyak 100 kali atau sebanyak 70 kali. Karena menghapuskan dosa itu pertama dengan cara meminta ampun, mengucapkan istighfar. Yang kedua, menghapuskan dosa itu dengan cara bertaubat, menyesali terhadap apa yang telah dilakukan dan bertekad bulat untuk tidak mengulanginya kembali, ya. Maka ini makna dari taubat dan ikhlas, ya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kalau ada orang bertaubat, maka diampuni dosanya. Begitu pula ketika ada orang beristighfar meminta ampun kepada Allah, dia mengucapkan astaghfirullah, maka Allah ampuni dosanya. Kemudian yang kedua di antara menghapuskan dosa adalah dengan beramal. Itu dengan beramal saleh. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa bi sayyi'atil hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Kata Nabi, iringilah perbuatan jelek tersebut dengan perbuatan baik, niscaya perbuatan baik tersebut menghapuskan perbuatan-perbuatan jelek. Oleh karenanya, perbanyak kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, entah itu kita mengucapkan istighfar atau kita bertaubat ataukah kita ya memperbanyak amal saleh kita. Dengan hal-hal yang kita lakukan semacam ini, insyaallah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Masya Allah, syukran Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya, dan kami juga ucapkan jazakumullahu khairan kepada yang telah bertanya. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustaz dari dari Samara di Pasuruan. Afwan Ustaz, mau bertanya, mertua saya sudah usia 75 tahun dan sakit qadarullah menderita kanker paru. Tapi akhir-akhir ini malah sholat, malah zikir. Bahkan sudah beberapa bulan tidak pernah baca Al-Quran. Karena setiap baca Al-Quran selalu tidur, setiap sholat selalu tidur. Kita anak-anaknya bingung harus bagaimana. Sempat beberapa kali diruqyah, tapi tetap seperti itu. Jadi kalau sholat anaknya yang baca, di sampingnya beliaunya tidur. Kami merasa orang tua kami ini ada malasnya ibadah, dan kalau dikasih tahu dijawab Allah Maha Tahu, katanya. Allah nggak pernah memaksa. Apa yang harus kami lakukan? Dan jika sholat seperti itu, anaknya yang dibaca di sampingnya, apakah sah sholatnya Ustaz? Lalu kalau sholat terpaksa di jamak qashar, apakah boleh di jamak qashar terus? Karena kalau sholat tiap waktu gak mungkin dengan kondisi yang malah seperti itu. Mohon nasihatnya Ustaz. Syukran, jazakumullahu khairan. Ya, jazakumullahu khairan atas pertanyaannya. Pertama ya, bagi orang yang sakit itu diberikan keringanan, yaitu diperbolehkan mereka sholat dalam kondisi ya duduk. Kalau tidak bisa duduk, mereka boleh sholat dalam kondisi berbaring, ya, maka itu diperbolehkan. Sebagaimana hadis Imran bin Husain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shalli qa'iman, fa illam tastati fa qa'idan, fa illam tastati fa ala janbin." Kata Nabi, sholatlah engkau dalam kondisi berdiri. Jika engkau tidak bisa, sholatlah dalam kondisi duduk. Jika engkau tidak bisa, sholatlah dalam kondisi berbaring. Maka pertama, orang sakit itu diberikan kemudahan di dalam sholat, ya, tidak harus dia berdiri, tapi boleh dia dalam kondisi berbaring. Ini yang pertama. Yang kemudian kemudahan yang kedua, diberikan kemudahan orang sakit tersebut di dalam sholat, dia boleh melaksanakan sholat tersebut. Kalau seandainya tidak bisa terkena air tubuhnya, boleh ditayamumi. Ya, boleh kita mentayamumkan dia. Kalau seandainya tidak sanggup menggunakan air, boleh dikasih tayamum. Dan kalau seandainya bisa menggunakan air, maka boleh diwudukkan, maka tidak ada masalah. Kemudian keringanan yang ketiga, yang diberikan keringanan bagi orang yang sedang orang yang sakit adalah boleh mereka menjamak salat mereka walaupun terus menerus sampai sakit mereka sembuh. Boleh dia jamak salatnya terus menerus. Dia jamak zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Boleh jamak takdim, boleh jamak takhir. Tetapi tidak boleh muqassar. Ya, orang sakit yang tidak melakukan safar tidak boleh dia mengqasar, tapi menjamak salatnya boleh. Dia jamak zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Tetapi tidak boleh dia qasar, kecuali misalnya beliau dibawa berobat keluar kota atau keluar daerah, maka tidak ada masalah, dia dihukumi seorang musafir. Tapi kalau seandainya pengobatannya di dalam rumah atau di tempat sekitar tidak melakukan safar, maka ya dia cukup diperbolehkan menjamak, tidak boleh mengqasar. Maka ini keringanan bagi orang yang sakit. Taib.
Kemudian mengenai kasus yang tadi ditanyakan, apakah boleh terus-menerus dia menjamak? Boleh, selama dia sakit boleh, tapi tidak boleh mengqasar. Kemudian yang kedua, usia 75 tahun, ya. Kapan seseorang, sebetulnya pertanyaan yang mendasar itu, kapan seseorang itu masih diwajibkan untuk sholat? Adakah orang sakit itu tidak ada kewajiban sholat? Ini penting untuk diketahui. Bahwasanya kalau seandainya orang tersebut sudah pikun, hilang akalnya, tidak tahu lagi dia, maka tidak ada kewajiban sholat. Maka tidak ada kewajiban sholat. Kalau dia sudah hilang akalnya, ya, pikun, sudah tidak mengetahui lagi, ya, dan tidak sadar lagi apa yang dilakukan, ya, maka hilang akalnya. Karena ada sebagian orang tua itu sudah nama anaknya lupa, nama ininya lupa, semua itu dia tidak tahu lagi, ya, tidak tahu lagi. Seperti memorinya itu terhapus semua, hilang akalnya. Maka disebut dengan kharif, ya, di dalam bahasa Arab, orang yang sudah renta, kemudian tidak tahu lagi, di dalam memorinya sudah hilang, ya, tidak ingat apa-apa, maka orang semacam ini tidak ada kewajiban sholat karena sudah hilang akalnya. Karena sholat itu diwajibkan orang itu masih memiliki akal. Tetapi kalau belum punya kesadaran, masih punya sadar, mengenal, kemudian mengetahui, maka tetap terus diingatkan sholat. Kalau seandainya dia memiliki kemalasan, maka kita bersabar cara mengajarinya, karena itu salah satu tantangan bagi seorang anak untuk berbakti kepada dua orang tuanya, sejauh mana dia merawat orang tuanya. Maka intinya di sini dilihat kondisi orang yang sakit tadi, mertua Anda tadi. Apakah akalnya masih ada, ataukah dia sama sekali hilang sudah akalnya, tidak mengenal siapa-siapa dan seterusnya. Kalau seandainya akalnya hilang, maka tidak ada kewajiban salat, tidak ada diwajibkan salat. Tapi kalau masih ada akalnya, mengenal, ya, satu sama lain, tetapi mungkin karena malas saja, maka ini terus diingatkan, dipacu, ya, untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semacam itu. Wallahu a'lam. Insyaallah, syukur Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Tip, kita berpindah ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz, dari Sumatera Barat. Namanya yang bertanya bernama Artunus Sijunjung. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita membantu atau bersedekah makanan kepada orang yang sangat membutuhkan atau kelaparan. Apakah sama pahalanya dengan kita mengajarkan ilmu agama atau berinfak suatu material untuk pembangunan rumah ibadah? Yaitu pahalanya kita memberi makan kelaparan itu mengalir kepada kita selagi dia hidup, seperti ilmu atau bangunan selagi dipergunakan. Apakah boleh dikatakan seperti itu, Ustaz? Ya. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pada asalnya, ya, kita kalau dalam berbuat baik, dalam beramal saleh, maka kita lakukan sebisa kita. Kalau kita bisa membangun orang sakit, bisa makan orang kelaparan, bisa membangun masjid, bisa membiayai fulan dan fulan, kalau kita bisa semuanya, lakukan semuanya. Pertama, kita jangan hitung-hitungan pahala, yang mana yang lebih besar pahalanya, mana yang lebih besar. Tapi kalau kita bisa kita lakukan semua, maka kita lakukan untuk perbuatan baik. Ini poin yang pertama yang penting. Kemudian yang kedua, saat dana saya terbatas, saya tidak bisa melakukan hal tersebut. Saya harus memilih apa yang saya lakukan. Membiayai orang menuntut ilmu, atau memberi sumbangan material untuk masjid, ataukah memberi bantuan makanan bagi orang yang kelaparan. Maka seseorang pada asalnya di dalam bersedekah, ya, di dalam berinfak, maka dilihat skala prioritas. Skala prioritas dalam berinfak dan bersedekah adalah kondisi darurat. Ya, siapa saja dalam kondisi darurat itu harus dibantu. Itu skala prioritas wajib. Contoh misalnya, tetangga Anda kelaparan, ya, kalau nggak Anda bantu bisa mati dia. Di samping rumah Anda lagi pembangunan masjid, lagi pembangunan, mana yang didahulukan? Tetangga. Bantu tetangga Anda, karena itu skala prioritas, itu darurat. Kalau tidak Anda bantu, ya, dia bisa meninggal. Bahkan kita berdosa dalam kondisi demikian. Kita mampu tapi tidak kita bantu, ya, kita berdosa. Maka pahalanya ini lebih besar ketimbang Anda menyumbang masjid tidak Anda bantu dia. Maka dalam berinfak itu dilihat di skala prioritas, baik itu dari sisi waktunya, dari sisi yang membutuhkannya. Maka kalau orang itu dalam kondisi darurat, segala sesuatu darurat itu didahulukan daripada sesuatu yang tidak darurat. Ya. Maka tadi, mana yang lebih utama? Saya membantu orang kelaparan, karena kalau tidak saya bantu, orang ini bisa meninggal. Atau kalau saya menyumbang material masjid, maka bantu orang kelaparan tersebut, karena itu lebih utama. Karena itu dalam kondisi darurat, bahkan kita wajib
membantu, ya. Berdosa. Ada saudara kelaparan, kita punya kelebihan tidak kita bantu, berdosa kita. Maka ini merupakan sebuah kewajiban, tidak hanya sekedar disuruh membantu, tapi wajib membantu hukumnya. Maka kalau ditanya, kalau dalam konsep bersedekah, kalau dana kita terbatas, maka cari yang paling penting dan terpenting, dan cari dalam kondisi yang paling membutuhkan. Itulah skala prioritas dalam bersedekah. Wallahu a'lam. Insyaallah, syukran, jazakumullahu khairan atas jawabannya, dan kami juga ucapkan jazakumullahu khairan kepada yang telah bertanya. Kemudian kami juga ingin menyampaikan bahwasanya sebelum kita melanjutkan membacakan pertanyaan dari Dewan Redaksi, ya, program live interaktif Foto TV memungkinkan para pemirsa untuk bisa bertanya langsung kepada Al-Ustadz Dr. Muhammad Haikal Basyarahil. Jadi bagi para pemirsa yang ingin bertanya langsung kepada Al-Ustadz Dr. Muhammad Haikal Basyarahil, nantinya bisa menghubungi nomor layanan kami di 021 2123 2333. Ya. Tapi kita lanjutkan pertanyaan yang telah masuk di Dewan Redaksi. Pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Eri Widiantoro di Jawa Tengah, Kota Magelang. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebelumnya. Apakah manasik haji itu ada hadis khusus mengenainya, Ustaz? Maksudnya kata-kata manasik di dalam teks hadis. Apakah Nabi juga melakukan manasik haji atau umroh? Syukron, jazakumullahu khairan. Jazakumullahu khair. Kalau ditanya apakah ada manasik di dalam teks haji, ada. Kata Nabi SAW, khudhu anni manasikakum. Kata Nabi SAW, khudhu anni manasikakum. Ambillah dariku tata cara berhaji. Ya, kalau ini yang ditanyakan, maka ada konteks manasik itu dalam hadis Nabi SAW. Kemudian, apakah Nabi melakukan manasik? Ya, manasik itu tata cara, ya, beribadah haji. Ya, maka Nabi SAW yang mencontohkan, ya, Nabi SAW yang mencontohkan kepada para sahabat. Dan Nabi dari mana bisa? Berdasarkan wahyu, ya, berdasarkan wahyu. Nah, sebagian kita kadang-kadang manasik itu identiknya dengan latihan. Ya, kalau travel mau umrah, latihan manasik haji, ya, praktek dan semisalnya, teori semisalnya. Maka apakah sahabat juga melakukan demikian? Iya, sahabat langsung prakteknya langsung bersama Nabi SAW, langsung dilaksanakan ibadah haji. Ya. Maka kalau ditanyakan apakah ada lafaz manasik? Iya, ada lafaz manasik dalam hadis khudhu anni manasikakum. Apakah Nabi SAW melakukan manasik haji bersama para sahabat? Iya. Nabi SAW mencontohkan manasik haji diikuti oleh para sahabat. Makanya Jabir radhiyallahu taala anhu menukil tata cara Nabi SAW berhaji. Ketika Nabi mengatakan khudhu anni manasikakum, maka setiap sahabat melihat bagaimana tata cara Nabi berhaji. Sehingga dinukil oleh Jabir. Makanya kalau kita lihat hadis yang paling panjang di dalam hadis Nabi SAW adalah hadis Jabir yang berkaitan dengan masalah haji. Sangat panjang sekali hadis Jabir. Ya, hadis ini hadis yang terpanjang, ya, dalam berbicara tentang masalah manasik haji. Wallahu taala alam. Syukran, Ustaz, jazakumullahu khairan, Ustaz, atas jawabannya. Tapi pertanyaan selanjutnya, Ustaz, dari Abdurrahim di Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Barat. Beliau bertanya, berkaitan dengan bulan Muharram, saya berniat untuk berpuasa Asyura di tanggal 9 Muharram. Pada malam 9 Asyura, setelah pagi harinya tepatnya 9 Muharram, saya lupa bahwa saya sedang puasa. Ketika itu saya sarapan, dan setelah selesai sarapan dan minum, saya buka HP, scroll lagi, ketika itu lewat postingan mengenai berpuasa di 9 Asyura. Nah, pada saat itu saya baru ingat saya sedang berpuasa, dan kemarin malamnya saya sudah berniat untuk berpuasa, dan saya memutuskan untuk melanjutkan puasanya lagi. Apakah itu terhitung sah, Ustaz? Syukran, jazakallahu khairan. Baik. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Beliau ini berniat di malam hari untuk puasa Asyura, ya, puasa Tasu'a, ya, tanggal 9 dan 10. Kemudian pada tanggal 9 beliau habis subuh lupa bahwa sudah berniat tadi berpuasa Tasu'a. Qadarullah beliau makan, kemudian baru setelah itu ingat lagi bahwa dia sedang berpuasa. Bagaimana, sahkah puasanya atau tidak? Ataukah dia batalkan sama sekali, ataukah dia sambung puasanya? Ini yang beliau tanyakan. Maka jawabannya adalah sah puasanya, lanjutkan puasanya. Kalau seandainya dia makannya tadi lupa. Berdasarkan hadis Nabi SAW, man akala wa sha'imun falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allah wa saqah. Kata Nabi SAW, barang siapa makan
sedangkan dia dalam kondisi berpuasa, maka ya sedangkan dia lupa ya dalam kondisi berpuasa, maka dia menyempurnakan puasanya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberi makan dan minum untuknya. Maka berdasarkan hadis ini kata para ulama, barang siapa yang makan dan minum dengan tidak sengaja atau karena lupa di waktu puasa, maka dia sempurnakan puasanya, tidak perlu dia batalkan, karena itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada sebagian hamba-hambanya. Wallahu a'lam. Syukur Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Ya, pertanyaan selanjutnya dari Rindra di Banten, Kota Serang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana cara bertaubatnya istri, terutama meminta maaf kepada suami yang mana si istri tersebut telah melakukan hubungan dengan laki-laki lain atau berpacaran, namun tidak sampai pada zina yang sesungguhnya? Apakah harus berterus terang kepada suami dengan aib tersebut? Jika berterus terang, maka dikhawatirkan akan diceraikan. Dan apa yang harus dilakukan si istri atas kesalahannya agar tidak selalu merasa bersalah terus menerus? Mohon doa dan nasihatnya. Syukran, jazakumullahu khairan. Ya, jazakillah khairan atas pertanyaannya. Ya, ini penting ya. Zaman sekarang ini subhanallah begitu dahsyatnya medsos dan semisalnya. Kadang yang sudah ngaji pun dia terlena, terbuai dengan dunia medsos, sampai-sampai melakukan hal-hal yang sifatnya berupa maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mengenai pertanyaan tadi ya, maka cukup dia bertaubat kepada Allah, cukup dia meminta ampun kepada Allah dengan taubatan nasuha, maka tidak perlu diceritakan kepada suaminya selama dia tidak berzinah dan semisalnya, cuma sekedar mungkin balas lewat WA atau semisalnya telepon-teleponan. Kemudian dia mendapatkan kelezatan ketika menelpon tersebut, mendengar suara pria, atau seorang pria mendengarkan suara wanita mendapatkan kelezatan. Maka hal itu terjadi, misalnya tumbuh perasaan senang dan seterusnya, maka cukup dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah menutupi aibnya, jangan dia buka aibnya. Maka dia bertaubat, tidak mengulanginya kembali, dan harus dia putus sebab-sebab dia yang menyebabkan dia terjerumus dalam perbuatan maksiat tersebut ya. Maka penting juga seorang suami itu untuk perhatian terhadap istrinya ya, membatasi ya istrinya dalam berkomunikasi dan berinteraksi, baik itu dengan orang lain ya, yang laki-laki harus dibatasi, tidak boleh bahkan. Maka kita berusaha kalau seorang punya istri jangan sampai dia berinteraksi dengan laki-laki ya. Seorang istri perempuan dia berinteraksi dengan perempuan, boleh perempuan itu bertanya dengan laki-laki, boleh bertanya dengan ustaz, boleh, tetapi ada adabnya. Kalau bisa bertanya itu dengan perempuan dengan perempuan, itu yang terbaik ya, itu yang terbaik. Kenapa? Semakin kita ya membatasi hal semacam ini, maka mudarat itu semakin kecil ya, mafsadat itu semakin kecil. Karena sekarang ini terjadi karena terlalu bebas pergaulan antara laki-laki dengan wanita, sehingga sebagian wanita ibu rumah tangga dia mengkhianati suaminya, atau sebaliknya suami juga mengkhianati sebagian istrinya. Maka ini tidak benar. Kenapa? Karena terlalu bebas berinteraksi dan tidak menundukkan pandangan. Salah satu sebabnya adalah yang terbesar tidak menundukkan pandangan. Makanya kata para ulama, an-nadharu bariduz zina. Nazar itu adalah, pandangan itu adalah posnya seseorang untuk melakukan perbuatan zina. Maka penanya tadi cukup dia bertaubat kepada Allah tanpa dia buka aib di hadapan suaminya, dan dia berazam, bertekad bulat tidak mengulangi perbuatannya, dan hendaknya dia berbuat baik kepada suaminya, karena ketaatan seorang wanita kepada suami itu melebihi ketaatan dia kepada kedua orang tuanya. Maka kalau seandainya seorang wanita itu dia berkata lembut terhadap ibu dan bapaknya, dan dia merasa sedih kalau seandainya dia tidak membahagiakan ibu dan bapaknya, maka seharusnya semua wanita sebagai seorang istri dia juga lebih lembut lagi ketika dia berbicara dengan suaminya, lebih lembut lagi ketika dia berbicara dengan pasangannya, dan dia lebih bersedih lagi kalau seandainya dia tidak bisa membahagiakan suaminya. Karena seorang suami itu nahkoda di dalam rumah tangga, maka seorang wanita hendaknya dia muliakan suaminya, penuhi hajat-hajatnya ya. Jadikan dia orang yang mulia, karena banyak
para istri itu tidak memuliakan suaminya. Pandang dia dengan pandangan seorang istri ya kagum terhadap suaminya. Pandang dia dengan ya pandangan seseorang yang memuliakan dia. Ya kalau ada aib suami ditutupi aibnya, jangan diceritakan sama orang. Ya. Kemudian kalau dia sedih ya hibur kesedihannya, balur kesedihannya. Semacam itu seorang wanita. Selalu dia berusaha melakukan terbaik untuk suaminya. Wallahu a'lam. Insyaallah, syukran Ustaz, jazakumullahu khairan Ustaz atas jawabannya. Tapi ini berkenaan dengan tadi berazam atas taubat atau untuk tidak melakukan hal kemaksiatan. Tadi Ustaz ada pertanyaan yang berkaitan dengan hal tersebut. Ini pertanyaan dari Tato Tri Prayogo di Jawa Timur, Kabupaten Pasuruan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya, apa hukum kalau semisal kita melanggar sumpah untuk tidak melakukan kemaksiatan? Contohnya bersumpah tidak merokok atau bersumpah untuk tidak mendengar musik lagi. Apakah sama hukumnya kalau kita bertaubat mengatakan berjanji untuk tidak melakukannya lagi dengan mengatakan demi Allah saya tidak akan melakukan lagi? Soalnya Ustadz, saya pernah dengar ceramah syarat bertaubat harus berjanji tidak melakukannya lagi. Dan apakah harus bayar kafarat Ustadz atas sumpah tersebut? Syukron, jazakumullahu khairan. Iya. Jazakumullahu khair atas pertanyaannya. Beliau menanyakan tentang masalah ya tentang orang yang bersumpah kemudian dia melanggar sumpahnya. Apa yang harus dia lakukan? Apakah itu dikatakan dia tidak bertaubat? Apakah dia harus bayar kafarat dan semisalnya? Pertama adalah seseorang yang ketika dia bersumpah kemudian dia langgar sumpahnya, seperti tadi saya tidak mau melakukan perbuatan maksiat, kemudian dia langgar, apa yang harus dia lakukan? Pertama, dia harus membayar kafarah. Apa kafarah? Kafaratul yamin, ya. Kafaratul yamin, ya. Kafaratul yamin itu atau kafar sumpah itu Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, kata Allah, fa kafaratu it'amu asyrati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah. Man lam yajid fa siyamu salasati ayyam. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kafarah orang yang melanggar sumpahnya adalah memberikan makan 10 orang fakir miskin, atau memberikan pakaian ke 10 orang fakir miskin, atau membebaskan budak. Kalau dia tidak mampu satu dari 3 hal ini, tidak mampu semuanya, maka dia bayar kafarahnya dengan berpuasa 3 hari. Maka itu yang harus dilakukan. Pertama, dia memberikan makan 10 orang fakir miskin, atau memberikan pakaian 10 orang fakir miskin, atau membebaskan budak. Kalau tidak bisa ya semuanya ini, maka dia disuruh berpuasa 3 hari. Ini kafarat yang harus dia lakukan. Ketika dia bersumpah, wallahi, demi Allah, saya tidak akan merokok misalnya. Kemudian ternyata dia merokok. Maka ini dia harus bayar kafarah. Kemudian para ulama, kapan sesuatu sumpah itu dikatakan dia sumpah? Maka terpenuhi 2 unsur. Sesuatu sumpah itu dikatakan sumpah harus terpenuhi 2 unsur. Pertama, dia mengucapkan kalimat sumpah seperti wallahi, billahi, tallahi, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, yang dimaksudkan itu adalah sumpah, bukan takkid pembicaraan, bukan penguat pembicaraan, tetapi yang dimaksudkan itu adalah sumpah. Karena ada kadang-kadang orang itu berbicara kata wallah tapi dia tidak niatkan untuk sumpah, ya. Cuma sekedar dia terbiasa terbiasa di lisannya mengucapkan wallah billah, tapi dia niatnya tidak untuk sumpah, maka ini tidak berlaku. Tapi dikatakan dia bersumpah, dia mengkhususkan perkataan tersebut memang untuk sumpah dengan menggunakan kata billahi, wallahi, tallahi. Nah, di saat dia melanggar sumpahnya ini, maka dia disuruh untuk membayar kafarah. Kafarah yang kita sebutkan tadi. Kemudian yang kedua, tentang masalah taubat, ya. Maka apakah orang yang berazam tidak melakukan sesuatu kemudian melanggar sumpah tersebut, dia tidak benar taubatnya? Wallahu alam, ya, bisa jadi dia tidak benar, bisa jadi dia benar taubatnya. Bisa jadi orang tidak mau melakukan maksiat, ternyata dia melakukan maksiat. Ya, bisa jadi dia taubatnya benar, tetapi saat itu lemah imannya.
kemudian dia tergoda melakukan maksiat lagi, ya akhirnya dia bertaubat lagi. Intinya taubat yang benar itu yang terpenuhi syarat-syarat tadi, ikhlas, kemudian menyesali, bertekad bulat, tidak mau mengulangi kembali. Tapi kalau terjerumus yang kedua kalinya dalam dosa yang sama, apakah ini menandakan taubat yang pertama tidak diterima? Belum tentu. Bisa jadi dia diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia lemah lagi imannya. Karena manusia itu ada saat-saatnya imannya naik, ada saat-saatnya imannya turun, ya. Bisa jadi di saat imannya turun dia terjerumus dalam perbuatan dosa, kemudian dia bertaubat kembali. Dan bisa jadi orang mengulang perbuatan yang sama, bisa jadi taubatnya tidak benar, ya, taubatnya tidak tulus dari hatinya, bisa jadi. Kedua kemungkinan ini ada, tapi intinya kalau sumpah itu dilanggar dia harus bayar kafarah. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Ya. Dan kemudian kita lanjutkan pertanyaan dari Ummu Afifah di Kota Bekasi, dari Kota Bekasi. Beliau bertanya, bismillah, izin bertanya Ustaz. Ya, Masya Allah Ustaz, sepertinya kita telah terhubung dengan penelpon kita yang pertama, jadi kita dahulukan penelpon terlebih dahulu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau menanyakan tentang apakah ada dalil yang jelas tentang hewan jalalah itu, Ustaz, terkait dengan kehidupan kita sehari-hari, Ustaz. Kadang-kadang kan kita misalnya di rumah makan itu ada yang menyediakan ikan seperti ikan lele, sementara kita nggak tahu apakah itu ikan-ikan itu termasuk dalam kategori jalalah atau bukan, Ustadz. Kalau misalnya kita juga tidak tahu apakah dia diberikan makanan berupa bangkai atau berupa kotoran gitu, Ustadz. Itu pertanyaan saya, karena sekarang saya melihat sudah semakin kayaknya makin banyak saya. Jadi saya kadang-kadang takut apakah kalau misalnya restoran itu menyediakan ikan itu penggorengannya semuanya jadi bagaimana ininya, Ustaz. Saya hanya ingin menanyakan apakah ada dalil tentang kejelasan keharaman atau kehalalan dari hewan jalalah ini, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan, Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair atas pertanyaannya, ya. Tentang masalah hewan al-jallalah, ya, disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Naha Rasulullah SAW an akli luhumi al-humur ahliyah wa an akli al-jallalah." Sesungguhnya, ya, Nabi SAW pernah melarang seseorang untuk memakan, ya, daging keledai ahli, ya, keledai ahli, dan Nabi SAW juga melarang seseorang memakan jallalah. Maka jallalah itu apa? Jallalah itu adalah hewan yang mayoritas atau komoditinya yang dimakan itu adalah kotoran, ya, sesuatu yang najis. Maka yang kalau dia makan itu adalah sesuatu yang najis, maka dia disebut dengan hewan jallalah. Kapan hewan itu dikatakan jallalah? Pertama, ya, mayoritas yang dia makan itu adalah sesuatu yang najis. Kemudian yang kedua adalah timbul bau, entah itu di badannya atau di keringatnya menimbulkan bau, ya, bau kotoran. Maka kalau ada terpenuhi, ya, unsur-unsur ini, maka hewan itu disebut dengan jallalah. Itu disebut dengan jallalah. Gimana caranya? Seseorang boleh tidak hewan jallalah ini dimakan? Kata para ulama, dikarantina. Dia harus dikarantina, ya, dikarantina sampai beberapa hari, ya, tidak ada batasan, sampai hilang baunya, hilang bau badannya, kemudian dikasih makanan yang thayyib, makanan yang halal, maka baru dia boleh dikonsumsi. Para ulama berselisih tentang masalah memakan hukum hewan jallalah ini. Hukumnya apa? Pendapat yang benar adalah tidak boleh, haram hukumnya seseorang memakan hewan jallalah ini, kecuali sudah dikarantina, hilang bau badannya, ya, bau yang tidak sedapnya, dan dia memakan mayoritas makannya ada sesuatu yang thayyib, yang baik, maka insyaallah hewan itu boleh dikonsumsi. Kemudian yang kedua mengenai kasus tadi, kita takut di zaman sekarang ini mungkin yang begitu banyaknya makanan, begitu banyaknya orang mengasih pangan yang tidak benar, ya, kotoran manusia. Kadang-kadang ikan lele misalnya biasanya ditaruh di bawah kolong, orang biasanya tempat buang air, di bawahnya itu ada kolom leleknya,
sehingga kadang-kadang lelenya besar-besar memakan kotoran tersebut. Nah, apakah ini juga disebut jalalah? Iya. Kalau dia makannya ada sesuatu yang najis, maka digolongkan jalalah. Terus gimana sikap kita ketika kita pergi ke restoran, kita pergi ke rumah makan? Seperti apa yang harus kita lakukan? Pada asalnya, seseorang ketika dia berada di negara Islam atau berada di mayoritas Muslim, pada asalnya makanan yang disajikan itu halal. Pada asalnya makanan yang disajikan itu halal. Apakah perlu kita bertanya, haruskah, wajibkah kita bertanya kepada petugas restoran, ini ikan ini dikasih pangan apa? Tidak harus. Ya, tidak perlu dia bertanya. Kecuali ada suatu hal yang mencurigakan. Tapi kalau seandainya tidak ada hal yang mencurigakan, ya pada asalnya apa yang dilakukan atau yang disajikan oleh seorang Muslim atau di tempat mayoritas Muslim, maka itu asalnya halal. Maka hukum asalnya demikian. Maka seseorang jangan mempersusah dirinya, jangan mempersusah dirinya. Kecuali Anda ragu misalnya atau ada sesuatu yang mencurigakan, maka tidak ada masalah Anda bertanya tentang asal-usul makanan tersebut. Tapi kalau tidak ada yang mencurigakan, maka seseorang tidak disuruh untuk mempersusah. Ya, untuk mempersusah bertanya dari mana asalnya, ikannya dikasih apa, yang ada nanti mungkin kita yang diusir orang. Ya, tidak diperizinkan makan. Ya. Maka konsepnya, prinsipnya adalah kalau itu di tempat orang Islam atau di tempat mayoritas Muslim, maka asalnya tidak perlu kita bertanya. Tidak perlu kita bertanya apa yang kita makan, insya Allah itu halal. Ya, kecuali sesuatu hal yang mencurigakan. Tetapi kalau kita berada di mayoritas bukan orang Islam, maka di sini kita bertanya tentang kehalalannya. Ya, ini halal apa tidak dan seterusnya. Kita bertanya tentang kehalalannya. Tapi kalau Anda berada di lingkungan Muslim, maka tidak perlu seseorang itu bertanya. Wallahu a'lam. Insyaallah, syukran Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya, dan kami ucapkan juga jazakumullahu khairan bagi yang telah menghubungi nomor layanan kami. Tapi kita telah terhubung dengan penelpon kita yang kedua pada kesempatan kali ini. Ada Ibu Yanti di Sumatera Barat. Assalamualaikum Fatra TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ahlan Ibu Yanti. Persilahkan untuk pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya tentang haid Ustaz. Biasanya kan Ana mengalami haid selama 5 hari, tapi akhir-akhir ini haid Ana tidak teratur Ustaz. Lebih maju dari biasanya, tapi hanya keluar sedikit, kemudian tidak keluar lagi, dan 2 hari kemudian baru keluar haid seperti biasa. Apakah 2 hari yang sebelumnya itu termasuk masa haid atau darah istihadah Ustaz? Pertanyaan keduanya, jika suci haidnya di malam hari, apakah boleh mandi junubnya di waktu subuh karena takut sakit, dan qadarullah jika karena kondisi fisik juga yang kurang sehat? Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Masalah haid ini memang masalah yang sangat kompleks ya. Bahkan juga banyak wanita kadang kebingungan dalam masalah dia ini suci dari haidnya atau tidak. Pertama, tadi beliau menjelaskan masa haidnya biasanya 5 hari. Tapi qadarullah tidak teratur lagi setelah beberapa bulan ini tidak teratur lagi. Apa yang harus dilakukan? Maka pertama, yang jadi patokan suci dari haid itu adalah 2 hal. Yang jadi patokan kita suci dari haid, wanita itu suci dari haid itu 2 hal. Pertama, ya, sepertinya kita terputus dengan koneksi dari Ustaz Dr. Muhammad Haikal Basyarhil. Tapi sembari menunggu koneksinya terhubung kembali, kami menyampaikan bahwasanya program live interaktif ya sudah terhubung kembali. Taib. Alhamdulillah. Taib. Ya, fadhal Ustaz. Afwan. Taib. Saya ulangi ya. Bahwasanya tadi beliau menanyakan punya haid 5 hari. Ya, sering haid 5 hari, tapi setelah ini tidak teratur kembali. Nah, terus apa yang harus dilakukan? Maka pertama saya ingin menjelaskan bahwasanya seorang wanita dikatakan dia suci dari haid, dia mengetahui dia suci dari haid dengan salah satu dari 2 hal ini. Pertama, keluarnya keputihan. Kalau seorang wanita keluar keputihan, maka dia sudah dikatakan dia suci dari haid. Kemudian yang kedua, sucinya seorang wanita adalah dengan keringnya tempat keluar darah haid tersebut. Tidak basah lagi, tidak lembab lagi.
dia ambil tisu atau dia ambil kapas, kemudian dia taruh di sana, kemudian dia lihat tidak ada lembab, tidak ada basah, maka dia suci selama 1 hari, yaitu sekitar 12 jam. Kalau dalam selama 12 jam itu ya tidak ada keluar darah, tidak ada keluar lembab dan semisalnya, maka orang itu dikatakan dia suci dari haid. Kalau seperti itu maka dia sholat. Ya, jadi kalau misalnya ini setelah 5 hari ada keluar darah, ya maka ini tidak boleh sholat. Tetapi setelah itu ternyata tidak keluar lagi darah selama 2 hari ini, Anda periksa ya sebelum 2 hari itu ya apakah kering apa tidak. Kalau keputihan tidak keluar, periksa apakah dia kering apa tidak. Kalau seandainya kering selama 1 hari, tidak ada lembab dan semisalnya, tidak ada bercak dan semisalnya, maka Anda suci sebetulnya. Anda sholat di sana. Anda sholat. Kalau 2 hari keluar lagi, Ustaz, tidak ada masalah. Haid lagi. Kalau keluar lagi darah haid, lihat kalau darahnya seperti darah haid, maka itu haid. Kalau tidak bisa membedakan, maka dianggap itu darah haid. Kalau nggak bisa membedakan darah haid, darah istihadah, maka itu dianggap darah haid. Maka tunggu ya sampai dia suci kembali. Maka 2 hari tadi, sebelum proses 2 hari tadi Anda periksa. Ada keluar keputihan? Tidak ada. Kemudian periksa apakah dia kering apa tidak. Kalau masih lembab, masih basah dan semisalnya masih ada bercak, maka Anda masih belum suci. Tidak boleh sholat. Tidak boleh sholat. Tapi kalau seandainya kering, selama 12 jam tersebut kering dia, ya tidak ada lembab, tidak ada keluar sesuatu, maka ya Anda suci, maka Anda mandi, kemudian Anda sholat. Ya, Anda mandi dan Anda sholat. Kemudian kalau 2 hari keluar lagi setelah itu bisa jadi itu haid kembali. Karena kadang-kadang bisa haid itu teratur akibat kita salah konsumsi. Apalagi kadang-kadang mengkonsumsi obat penahan haid itu menjadikan kadang-kadang sebagian orang haidnya tidak teratur. Kemudian yang kedua adalah tentang masalah mandi. Ya, mandi itu apakah boleh diakhirkan di waktu subuh? Boleh. Kalau suci haidnya, ya, suci haidnya setelah misalnya setelah isya misalnya, maka kalau dia suci haidnya setelah isya, dia harus mandi setelah isya tersebut, karena di situ masih ada waktu isya. Tapi kalau seandainya ya dia waktu isyanya sudah keluar, sudah habis, misalnya sudah masuk waktu subuh boleh nggak dia tunda nanti sampai nanti adzan qomat? Boleh. Tapi kalau waktu haidnya sucinya dari habis isya, maka dia harus mandi. Di sini ada sholat, dia harus melaksanakan sholat isya. Ya, kenapa? Karena sholat isya itu waktunya sampai pertengahan malam. Tapi bagi orang yang memiliki uzur, waktunya sampai dia memiliki sampai waktu subuh. Maka kalau anti sucinya dari habis isya, maka disuruh mandi untuk melaksanakan sholat isya. Atau sucinya sebelum subuh juga dia harus mandi untuk melaksanakan sholat isya. Tapi kalau sucinya di waktu subuh, maka boleh diakhirkan sampai nanti qomat atau yang penting sebelum keluar waktu subuh. Ini masalah mandi haid. Tapi kalau junub misalnya atau akibat berhubungan intim dengan pasangan misalnya, dengan suami, maka boleh tidak mandinya diakhirkan. Berhubungan misalnya di waktu habis isya atau junub keluar habis isya, boleh tidak diakhirkan mandinya ketika subuh? Boleh. Tidak ada masalah. Tapi sunnahnya, afdalnya adalah berwudu sebelum tidur. Ya, sebelum tidur dia berwudu, kemudian boleh dia akhirkan sampai di waktu subuh. Karena Nabi SAW pernah beliau mengakhirkan mandi wajib beliau, junub beliau akhirkan di waktu subuh. Ya, sebagaimana dalam hadis Ummi Salamah. Ya. Maka kalau orang junub itu tidak ada masalah diakhirkan sampai di waktu subuh. Ya, ketika junubnya setelah isya. Tapi orang haid, orang yang suci dari haid, maka dia harus mandi. Kalau dia suci dari isya harus mandi karena dia ingin melaksanakan sholat isya. Wallahu a'lam. Insyaallah, syukran Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Tapi sepertinya masih ada waktu 5 menitan lagi Ustaz untuk closing statement. Kita meminta, ini ada pertanyaan mungkin bagus untuk menutup perjumpaan kita pada kesempatan kali ini dari Ummu Afifah di Kota Bekasi. Beliau bertanya, bismillah, izin bertanya Ustaz, bagaimana cara mewujudkan syukur dan sabar ketika kita mengalami kesulitan yang amat sulit secara ekonomi? Sudah ikhtiar untuk mencari pekerjaan ke sana kemari tetapi belum ada dan belum dapat. Sejak 6 tahun yang lalu, suami di PHK dini. Sejak pandemi pemasukan 0 rupiah, aset-aset dan barang sudah mulai dijual-jual.
Masih ada 2 orang anak yang masih sekolah. Mohon doa dan nasihatnya Ustaz. Syukron, jazakumullahu khairan atas pencerahannya. Ya. Jazakallah khairan atas pertanyaannya. Bagaimana mewujudkan syukur dan sabar ya ketika seorang ditimpa berbagai macam cobaan ya ketika dia hidup di dunia ini. Pertama, syukur itu bisa diwujudkan dengan lisan dan tangan dan dengan hati. Seseorang bersyukur dengan lisan adalah dia dengan cara dia memuji Allah Subhanahu wa taala dengan lisannya, berzikir kepada Allah dengan lisannya, memuji Allah Subhanahu wa taala dengan lisannya. Itu bentuk seseorang mewujudkan syukur dengan lisan. Adapun bentuk mewujudkan syukur dengan tangan ya dengan anggota badan adalah dia beribadah. Ya, dia melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini bentuk seseorang mewujudkan syukur. Maka kalau Anda ditimpa kehempitan ekonomi misalnya, maka mendekatlah sama Allah. Mendekatlah sama Allah Subhanahu wa taala. Maka itu bentuk syukur Anda kepada Allah. Karena Anda masih diberikan rezeki. Maka keliru orang yang ditimpa kesempitan ekonomi malah ibadahnya berkurang. Justru sebaliknya, orang kalau ditimpa himpitan ekonomi justru dia lebih mendekat, memperbanyak ibadahnya kepada Allah, Subhanahu wa taala. Bukan dia menjauh. Sebagian orang kadang menjauh ketika ditimpa musibah, ditimpa cobaan, menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Justru itu keliru. Dia akan mengumpulkan 2 kesengsaraan di dunia dan kesengsaraan di akhirat. Tapi sebaliknya, kalau Anda diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mendekatlah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia itu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan nikmatnya. Maka ketika orang itu bersyukur kepada Allah, Allah akan tambah nikmat tersebut. La in syakartum la azidannakum. Kata Allah, jika kalian bersyukur, niscaya akan aku tambah nikmatku. Maka bentuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita banyak beramal, banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana mewujudkan sabar? Maka sabar adalah seseorang dia tidak mengeluh dengan lisannya dan dia tidak memukul-mukul bajunya, tidak nyobek-nyobek majunya, tidak memukul pipinya. Kemudian di hatinya rida ya terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka kunci sabar dalam kehidupan adalah pertama, Anda harus yakini apa yang Allah takdirkan untuk Anda itu pasti baik. Tidak mungkin Allah menakdirkan sesuatu untuk kita kecuali itu pasti baik untuk kita. Tapi kita yang tidak tahu. Kita yang tidak mengerti tentang takdir Allah tersebut. Asa an taqrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kata Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi kalian membenci sesuatu tapi itu baik bagi kalian, dan bisa jadi kalian benci terhadap senang terhadap sesuatu tapi itu tidak baik bagi kalian. Maka serahkan kepada Allah. Apa yang ditakdirkan oleh Allah itu pasti baik bagi kita. Kita susah mencari rezeki, semua aset-aset dijual, maka yakini dalam hati kita itu pasti kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Karena tidak mungkin Allah itu zat yang maha pemurah, yang maha penyayang, ya, dia berbuat zalim kepada hambanya. Dan tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala zat yang maha penyayang, yang kasih sayangnya, kata Rasulullah, mengalahkan kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Ya, pernah suatu hari ada seorang wanita tawanan perang, kemudian dia terpisah dari bayinya, kemudian wanita ini mencari bayinya sana kemari, ya, mencari jalan sana, jalan ke sini, cari mondar-mandir, dia cari bayinya yang terpisah. Kemudian ketika sang ibu ini mendapatkan bayinya, ya, bertemu dengan bayinya kembali, maka dia peluk bayinya, dia dekap bayinya tersebut. Melihat pemandangan tersebut, Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, "Atarihah waladaha finnar." Kata Nabi, mungkinkah wanita ini melemparkan anak yang berpisah tadi, bayinya tadi, ke api neraka? Kata para sahabat, tidak mungkin wahai Rasulullah, tidak mungkin. Dia tadi sudah begitu sedihnya, begitu cemasnya dia mencari anaknya, tidak mungkin akan dia buang anak itu ke api. Kemudian kata Rasulullah, "Lallahu arham min hadhi biwaladiha." Sesungguhnya Allah itu lebih sayang kepada hambanya daripada seorang ibu ini kepada anak-anaknya. Karena kasih sayang terbesar di alam semesta ini adalah kasih sayang seorang ibu kepada anak. Maka kalau kita yakin bahwasanya Allah itu cinta kepada kita, sayang kepada kita, maka seorang muslim bisa dia berhusnudzan, ya, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersabar, hati kita berhusnudzan, berbaik sangka kepada Allah bahwasanya apa yang Allah takdirkan untuk kita itu pasti yang lebih baik, dan harus diyakini, ya, Allah itu pasti akan menggantikan yang lebih baik. Man taraka syai'an lillah awadallahu khairum minhu.
Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti Allah gantikan yang lebih baik. Dia meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah, akhirnya dia susah rezekinya, maka pasti Allah gantikan yang lebih baik. Dan kadang rahasia Allah, ya, kadang sesuatu yang baik itu tidak kita ketahui, tidak bisa ditangkap oleh otak kita, tapi kita harus yakin apa yang terjadi di muka bumi ini yang berkenaan dengan kita, wajib kita yakini bahwasanya itu adalah kebaikan bagi kita. Dan kesempitan ekonomi, ya, kesusahan yang dialami oleh seorang muslim, itu semuanya adalah penghapus dosa bagi seorang muslim. Rasulullah pernah bersabda, "Ayusibul muslim min wasabin wala nasabin wala hammin wala huznin wala adha hatta syauqat allati yushaquha illa kafarallahu biha khatayah." Kata Nabi SAW, segala sesuatu yang menimpa seorang muslim, dari rasa capek, dari rasa letih, dari rasa sedih, dari rasa gundah gulita, dan dari duri yang menusuknya, itu semuanya, kata Rasulullah, penghapus dosa bagi kita. Maka ketika Anda susah dalam mencari ekonomi, susah dalam mencari rezeki, sedih hati Anda, maka itu semuanya penghapus dosa bagi kita semua. Dan itu hal yang sangat dibutuhkan bagi manusia. Karena kita ini butuh untuk diampuni dosa-dosa kita, agar kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Wallahu taala alam. Insyaallah, syukran Ustaz, jazakumullahu khairan Ustaz atas waktu dan ilmunya. Kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada semua pemirsa, dan saya mewakili seluruh kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz, jazakallahu khairan.